Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Hidayat dengan NIM 2207026072. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai mata kuliah anatomi fisiologi yang akan membahas spesifik ke sistem reproduksi pada manusia. Sebelumnya, sistem reproduksi pada manusia itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, sistem reproduksi laki-laki, dan yang kedua, sistem reproduksi pada perempuan. Kita sebelumnya perkenalan dulu ke sistem reproduksi. Reproduksi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan yang baru. Tujuannya adalah untuk mempertahankan jenisnya dan melestarikan jenis agar dari manusia sendiri itu tidak punah. Pada manusia, untuk menghasilkan keturunan yang baru, diawali dengan peristiwa fertilisasi atau pembuahan. Sehingga dengan demikian, reproduksi pada manusia dilakukan dengan cara generatif atau seksual. Dengan cara bertemunya sel sperma dengan sel ovum dan kejadian perempuan. Kemudian, untuk dapat mengetahui reproduksi pada manusia, maka sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa saja organ-organ kelamin yang dibutuhkan dan terlibat dalam reproduksi manusia. Di sistem reproduksi pria sendiri dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, organ reproduksi bagian luar dan organ reproduksi bagian dalam. Organ reproduksi luar terdiri dari penis dan skrotum, sedangkan organ reproduksi dalam terdiri dari testis, saluran pengeluaran yang berupa epididymis, vas deferens, saluran ejakulasi, dan uretra, dan kelenjar aksesoris yang berisikan berupa vesicula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar bulboretra. Di sini ada gambar yang merupakan bagian dari sistem reproduksi pria. Yang di sebelah kiri di sini itu merupakan sistem reproduksi bagian luar, sedangkan yang di sini itu merupakan sistem reproduksi bagian dalam. Nah, kita masuk ke penjelasan organ reproduksi bagian luar, yaitu penis dan skrotum. Dalam penis terdiri dari 3 rongga yang berisi jaringan spons. 2 rongga yang terletak di bagian atas berupa jaringan spons corpus cavernosa. 1 rongga lagi berada di bagian bawah yang berupa jaringan spons corpus spongiosum yang membungkus uretra. Uretra pada penis dikelilingi oleh jaringan erektil yang memiliki rongga yang banyak, mengandung pembuluh darah dan ujung-ujung saraf perasa. Ketiga, bila ada suatu rangsangan, rongga tersebut akan terisi penuh oleh darah, sehingga penis menjadi tegang dan mengembang, yang bisa disebut ereksi. Itu jika terjadi sebuah rangsangan terhadap penis. Yang kedua, skrotum. Skrotum berjumlah sepasang, yang di dalamnya berisi testis dan epididymis. Di antara skrotum ada bagian kanan dan skrotum bagian kiri yang dibatasi oleh sekat yang berupa jaringan ikat dan otot polos. Otot dartos berfungsi untuk menggerakkan skrotum sehingga dapat mengerut dan mengendur. Di dalam skrotum juga terdapat serat-serat otot yang berasal dari penerusan otot lurik dinding perut yang disebut otot kremaster. Otot ini bertindak sebagai pengatur suhu lingkungan testis agar kondisi lingkungan testis itu tetap stabil. Kemudian kita masuk ke organ reproduksi dalam. Nah, di organ reproduksi dalam ini ada 4 bagian. Pertama, testis. Yang kedua, epididymis. Yang ketiga, vas deferens. Keempat, vesicula seminalis. Testis itu berbentuk lonjong dengan ukuran sebesar buah zaitun dan terletak di dalam skrotum. Jadi skrotum itu tadi membungkus testis di bagian luarnya. Kemudian biasanya pada testis kiri
posisinya itu agak lebih rendah dibanding testis kanan. Testis memiliki dua fungsi, yaitu menghasilkan sperma dan hormon testosteron atau hormon seks pria yang lebih utama. Nah, dalam testis memang terdapat saluran halus yang disebut tubulus seminiferus. Kemudian di saluran pengeluaran. Saluran pengeluaran ini termasuk bagian reproduksi bagian dalam. Nah, yang pertama ada epididymis. Epididymis merupakan saluran berkelok-kelok di dalam skrotum yang keluar dari testis. Kemudian berjumlah sepasang di sebelah kanan dan kiri. Yang ketiga, berfungsi sebagai penyimpanan sementara sperma sampai sperma menjadi matang dan bergerak menuju fase deferens. Yang kedua, fase deferens atau yang bisa disebut sebagai saluran sperma atau ductus deferens merupakan saluran lurus mengarah ke atas dan merupakan lanjutan dari epididymis. Deferens tidak menempel pada testis dan ujung salurannya terdapat di dalam kelenjar prostat. Vas deferens sendiri berfungsi sebagai saluran tempat jalannya sperma dari epididymis menuju kantong semen atau kantong mani. Ketiga, ada saluran ejakulasi. Saluran ejakulasi merupakan saluran pendek yang menghubungkan kantong semen atau vesika seminalis dengan uretra. Nah, saluran ini berfungsi untuk mengeluarkan sperma agar masuk ke dalam uretra. Yang keempat, uretra. Uretra merupakan saluran dari akhir reproduksi yang terdapat di dalam penis. Uretra sendiri berfungsi sebagai saluran kelamin yang berasal dari kantong semen dan saluran untuk membuang urin dari kantong kemih. Kemudian ada kelenjar aksesoris. Kelenjar aksesoris ini merupakan saluran pengeluaran yang berfungsi untuk menambahkan berbagai kedah kelamin yang dihasilkan oleh berbagai kelenjar aksesoris itu. Nah, kedah-kedah ini berfungsi untuk mempertahankan kelangsungan hidup dan pergerakan sperma. Kelenjar aksesoris merupakan kelenjar kelamin yang terdiri dari vesicula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar bulboretral. Yang pertama ada vesicula seminalis. Vesicula seminalis atau kantong semen, atau yang bisa disebut juga kantong mani, merupakan kelenjar lekuk-lekuk yang terletak di belakang vesikula urinaria. Vesicula seminalis berjumlah sepasang dan merupakan tempat untuk menampung sperma sehingga disebut dengan kantong semen. Yang ketiga, menghasilkan getah berwarna kekuningan yang kayak nutrisi bagi sperma dan bersifat alkali. Kali sendiri itu basa, bersifat basa. Yang kedua ada kelenjar prostat. Kelenjar prostat melingkari bagian atas uretra dan terletak di bagian bawah kantong kemih. Kelenjar prostat itu menghasilkan getah yang mengandung kolesterol, garam, fosfolipid yang berperan untuk kelangsungan dan kehidupan sperma. Yang ketiga ada kelenjar bulboretral yang bisa juga disebut sebagai kelenjar koper. Kelenjar bulboretral merupakan kelenjar yang salurannya langsung menuju ke uretra. Nah, kelenjar bulboretral ini menghasilkan getah yang bersifat alkali, sama seperti pada sebelumnya di kelenjar vesicula seminalis ini. Sama-sama menghasilkan cairan yang bersifat alkali atau basa. Nah, kemudian kita masuk ke spermatogenesis. Spermatogenesis itu biasa disebut juga proses pembentukan sperma. Nah, proses pembentukan sperma itu terjadi di dalam tubulus seminiferus testis. Proses ini dimulai dari proses diferensiasi dari sel-sel germinal primordial menjadi spermatogonium. Spermatogonium ini mempunyai jumlah kromosom diploid. Spermatogonium itu akan mendapatkan nutrisi dari sel-sel Sertoli dan berkembang menjadi spermatosit primer. Spermatogonium akan bermitosis berkali-kali membentuk spermatosit primer. Nah, spermatosit primer mengandung kromosom diploid. Nah, pada inti selnya akan mengalami meiosis. Nah, jadi spermatosit primer ini mengandung
kromosom. Nah, kromosomnya ini di intinya akan menghasilkan atau mengalami meiosis. Nah, satu spermatosit akan menghasilkan dua sel anak, yaitu spermatosit sekunder dengan jumlah kromosom haploid atau N tunggal. Nah, proses pembentukan sperma atau spermatogenesis membutuhkan suhu yang stabil, yaitu beberapa derajat lebih rendah daripada suhu tubuh. Nah, jika dalam pembentukan spermatogenesis ini terjadi peningkatan suhu yang setara dengan suhu tubuh, maka dapat memungkinkan spermatogenesis ini menjadi lebih lambat prosesnya. Jadi tidak secepat jika suhunya itu sesuai. Nah, di sini ada bagian spermatogenesis. Mulai dari sebelah sini, sis, kemudian urutannya. Dari mitosis, terus dibagi menjadi dua di sini, spermatosit primer, kemudian masuk ke tahap meiosis 1, bagi menjadi spermatosit sekunder, kemudian akan dipecah lagi menjadi lebih kecil dan akan menghasilkan sebuah sperma. Dalam sistem reproduksi ini tidak jauh dari yang namanya sistem hormon. Nah, karena di sini membahas sistem reproduksi pada pria, kita akan membahas hormon yang ada pada pria. Proses spermatogenesis distimulasi oleh sejumlah hormon, yaitu hormon testosteron, terus luteinizing hormone, FSH atau follicle stimulating hormone, terus kemudian hormon estrogen dan hormon pertumbuhan atau human growth hormone. Nah, testosteron sendiri diekskresi oleh sel-sel Leydig yang terdapat di antara tubulus seminiferus. Hormon ini penting bagi tahap pembelahan sel-sel germinal untuk membentuk sperma, terutama pembelahan meiosis untuk membentuk spermatosit sekunder. Kemudian ada luteinizing hormone yang bisa disebut sebagai LH. LH ini disekresikan oleh kelenjar hipofisis anterior. LH berfungsi menstimulasi sel-sel Leydig untuk mensekresikan testosteron. Jadi LH ini dibutuhkan untuk menghasilkan sebuah testosteron tadi. Kemudian yang ketiga ada follicle stimulating hormone atau bisa disebut sebagai FSH. Sel ini juga disekresi oleh sel-sel kelenjar hipofisis anterior dan berfungsi menstimulasi sel-sel Sertoli. Tanpa stimulasi ini, pembuahan spermatid menjadi sperma tidak akan terjadi. Kemudian hormon estrogen. Hormon estrogen ini dibentuk oleh sel-sel Sertoli ketika distimulasi oleh hormon FSH tadi. Nah, sel-sel Sertoli juga mensekresi suatu protein pengikat androgen yang mengikat testosteron dan estrogen serta membawa keduanya ke dalam cairan pada tubulus seminiferus. Hormon ini tersedia untuk menghasilkan sperma. Kemudian hormon pertumbuhan. Hormon pertumbuhan diperlukan untuk mengatur fungsi dari metabolisme testis. Hormon pertumbuhan sendiri secara khusus meningkatkan pembelahan awal pada proses spermatogenesis atau pembuatan sperma. Karena kita membahas sistem reproduksi, maka tidak jauh kita akan membahas dari proses ereksi dari penis. Nah, proses ereksi penis ini diawali dengan susunan dari saraf pusat menerima berbagai macam stimulus seksual melalui neuron-neuron eferen. Kemudian susunan saraf pusat tadi mengirim rangsang melalui neuron eferen parasimpatis sebagai jawaban ke medula spinalis yang menyebabkan vasodilatasi pembuluh arteri sehingga banyak darah masuk ke jaringan erektil penis. Corpora cavernosa dan spongiosum menjadi besar. Ini tuh dua bagian ini tuh tadi yang awal kita bahas, yaitu tiga bagian dari batang penis itu kan ada corpora cavernosa dan spongiosum. Nah, ini akan menjadi besar karena
pembuluh darah itu akan berjalan lebih lancar di situ dan akan membengkak dan menekan pembuluh vena, sehingga pada bagian sini akan menghambat aliran darah. Kemudian ada proses ejakulasi. Proses ejakulasi ini adalah proses keluarnya sperma dari penis dan biasanya disertai dengan orgasme. Jadi, ejakulasi ini terjadi apabila dari seseorang telah mengeluarkan sebuah sperma. Jadi, setelah mengeluarkan sebuah sperma itu, kita bisa menyebutnya sebagai ejakulasi. Nah, waktu ketegangan seksual memuncak, orifisium uretra eksternum dibasahi oleh sekresi GL. Kemudian, sentuhan-sentuhan pada glans penis memperkuat impuls yang dibawa neuron aferan ke sistem saraf pusat. Terjadi pelepasan rangsang dari neuron simpatis sebagai berikut. Serabut preganglioner simpatis L1 L2 yang meninggalkan simpatis bersinopsis di GGL. Paravertebral L1 L2 dari trunchus simpaticus dengan serabut postganglioner. Neuron postganglioner mempersarafi otot-otot polos menyebabkan sekresi kelenjar epididymis, ductus deferens, vesicula seminalis, dan glandula prostata. Kemudian kita di sini akan membahas gangguan sistem reproduksi pada pria. Nah, gangguan sistem reproduksi pada pria ini bisa terjadi karena kemungkinan dari penyakit atau dari penyakit keturunan dari genetik ya. Jadi sebelum yang pertama ada disfungsi ereksi. Nah, disfungsi ereksi ini biasa juga dikenal pada umumnya sebagai impotensi. Disfungsi ereksi merupakan penyakit ketidakmampuan untuk mencapai atau mempertahankan ereksi yang cukup keras untuk melakukan hubungan seksual yang memuaskan. Ini bisa disebabkan oleh faktor fisik seperti penyakit kardiovaskular, diabetes, gangguan hormonal, atau faktor psikologis seperti stres, cemas, atau depresi. Nah, yang kedua, varikokel. Varikokel ini adalah pelebaran vena yang terjadi di sekitar skrotum. Sering terjadi di sisi kiri. Hal ini bisa mengganggu fungsi normal testis dan produksi sperma, serta menyebabkan ketidaknyamanan dan nyeri. Varikokel dapat diobati dengan pembedahan atau proses embolisasi. Nah, varikokel di sini itu biasanya banyak dilakukan pengecekan ketika seseorang ini mau mendaftar ke dalam sebuah instansi seperti tentara atau polisi. Nah, pengetesannya itu biasanya dengan disuruh untuk menahan nafas dan untuk mengencangkan bagian perut. Nah, nanti jika teridentifikasi penyakit varikokel ini pada skrotum, akan dirasakan seperti adanya urat-urat yang tidak wajar di bagian skrotum. Kemudian yang ketiga ada infertilitas. Infertilitas pada pria adalah ketidakmampuan untuk membuahi sel telur pasangan yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Salah satu penyebab infertilitas pada pria adalah jumlah sperma yang rendah. Kemudian gerakan sperma yang tidak normal atau bentuk sperma yang tidak normal. Faktor lain yang dapat menyebabkan infertilitas pria meliputi gangguan hormonal, infeksi pada saluran reproduksi, atau kerusakan pada testis. Keempat, gangguan prostat. Kelenjar prostat adalah bagian dari sistem reproduksi pria yang menghasilkan sebagian cairan semen. Gangguan prostat umumnya meliputi prostatitis atau peradangan prostat, hiperplasia prostatik, benigna atau pembesaran prostat yang tidak bersifat kanker, dan kanker prostat. Gejala yang mungkin muncul meliputi nyeri panggul, kesulitan buang air kecil, dan beberapa masalah seksual. Nah, mungkin sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Dan sekian presentasi dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.